Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, hadir bersama kami lagi, yaitu Kemas Edi Junedi dalam rangka diskusi santai. Hari ini kita diskusi santai dengan pimpinan manajemen Prumda Tirtauli, yaitu Bapak Zulkifli Lubis, ya Pak ya? Siap. Ya, dan kebetulan hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Pematang Siantar, yaitu dalam rangka HUT Mona Lisa TV dan beritamonalisa.com, yaitu HUT yang ke-7. Pemirsa ingin tahu 7 inspirasi untuk anak negeri, ini yang akan kami gali dan ini akan kami sampaikan kepada pemirsa Mona Lisa dalam rangka HUT Mona Lisa, yaitu liputan-liputan spektakuler dalam melakukan edukasi terhadap pemirsa yang ada di Indonesia maupun di dunia. Pemirsa, hari ini kita akan mulai diskusi santai, yaitu diskusi tentang menggali potensi-potensi apa yang bisa menjadi rujukan untuk perkembangan daripada Kota Pematang Siantar ini. Kebetulan hadir pada hari ini yaitu Pak Direktur Pak Zulkifli Lubis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ya pemirsa, kebetulan hadir pada hari ini. Kita mulai aja langsung bincang-bincang kita. Untuk itu kami persilakan Pak Jul, nanti kita akan bincang-bincang lagi terkait dengan program apa yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita bahas. Pak Jul, hari ini kan kita akan melaksanakan kegiatan HUT Mona Lisa, yaitu dalam rangka HUT Mona Lisa yang ke-7, ya, yaitu tentang 7 inspirasi untuk anak negeri. Itulah yang menjadi tagline kami dalam rangka HUT Mona Lisa ke-7. Kami ingin bertanya kepada artinya kepada Pak Jul sebagai manajemen Prumda Tirtauli, seperti apa lo Mona Lisa ini menurut Pak Jul sendiri? Tapi jangan bilang karena kebetulan saya yang nanya sebagai pemret, Pak Jul jangan, artinya jangan artinya gimana kita bilang ya kan? Artinya sejujurnya Pak Jul sampaikan sehingga kawan-kawan juga tahu Mona Lisa ini udah seperti ini loh. Silakan Pak Jul. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mona Lisa TV ini luar biasa. Jadi saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7. Ke-7 ya. Tanggal 13 Maret ya Pak? Ya, 13 Maret, Sabtu 13 Maret. Iya, jadi semoga Mona Lisa lebih maju, ya, lebih jaya, sehingga kita punya dari Siantar ini TV yang mungkin bisa mengglobal ya Bang ya? Ya, siap. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Kita sudah menjalin hubungan cukup lama lah selama saya di sini juga kita sudah sering berkomunikasi. Jadi cuman saya potong dulu Bang. Cuman karena belum ketemu langsung, makanya agak bingung gitu Bang ya. Agak bingung pemirsa karena baru kemarin itu kita kegiatan ketemu langsung sama beliau kan gitu pemirsa. Ya silakan lagi Bang. Iya, jadi beberapa hal yang paling saya ingat itu adalah ketika liputan langsung, ketika kita punya pipa itu dihantam banjir. Iya, benar. Jadi ketika dilakukan liputan TV langsung oleh Mona Lisa, itu banyak yang terinspirasi masyarakat bahwa benar, bahwa kami itu bekerja dengan keras, bahwa kami harus memikul pipa di sepanjang jalur irigasi sekian panjang dan perlu waktu lama. Memang kalau kita tanpa liputan itu susah digambarkan bahwa kerja kami berat. Iya, benar. Masyarakat tidak tahu bahwa kami itu harus bekerja keras agar bisa air itu mengalir dari sumber sampai ke rumah pelanggan. Tapi dengan TV, dengan visualisasi yang dilihat itu menginspirasikan bagaimana sulitnya kami. Sehingga setelah itu walaupun 70% pelanggan itu mengalami gangguan, mereka bisa paham, bisa mengerti, oh demikian sulitnya. Jadi karena itu juga memang perlu sampai kepada masyarakat. Jadi kalau cuman berita koran, kemudian headline itu kan tidak ada gambar, tidak ada visualisasi. Jadi tidak menggambarkan kondisi daripada sebenarnya gitu ya. Jadi itulah kenangan saya dengan Mona Lisa. Walaupun memang kita jarang jumpa Bang, tapi nama Abang udah sering. Tapi ketemu berselisihan aja, berselisihan aja. Benar Bang. Artinya kan gini Bang, ketika kita ketemu sesi memang seperti itu. Bagaimana kita untuk membuat pemirsa kita itu
bertanya-tanya, oh seperti apa lo orangnya kan gini, kondisinya gimana kan seperti itu. Tapi yang jelasnya Bang, kita berupaya bagaimana ke depan Mona Lisa ini bisa menjadi acuan buat pemirsa yang ada di khususnya di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sehingga apa yang menjadi kegiatan atau isu-isu yang ada di lingkungan masing-masing itu bisa tercover dengan kita. Kita berharap seperti itu. Dan kebetulan di sini kan kita membangun komitmen yaitu dengan tagline kita 7 inspirasi untuk anak negeri. Yang pertama dia 7 inspirasi untuk anak negeri ini, yang pertama dia kesehatan, pendidikan, traveling, kuliner, UMKM pertanian, perkebunan. Ini semua kan yang 7 ini saling berhubungan. Seperti itulah. Jadi kita sekarang ini berupaya bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Simalungun maupun Kota Pematang Siantar, terkhusus Sumatera Utara. Seperti itulah yang kita akan menggali banyak berbagai hal, artinya potensi-potensi yang ada di Sumatera Utara ini belum tergali dengan baik kan gitu. Bang. Menurut Abang sendiri dengan kondisi ini, apa kira-kira saran dan pesan buat Mona Lisa sehingga ini bisa dikemas menjadi suatu produk tayangan yang menjadi representatif untuk pemirsa Mona Lisa, sehingga mereka bisa berkunjung ke sini, bisa berkunjung sini, bisa berkunjung sini. Kira-kira apa yang bisa Bang? Artinya masukan-masukan buat kita. Ya, terima kasih Bang. Wah, ini memang luar biasa. Ada 7 sasaran yang kita harus ungkap ya, harus kita paparkan. Ini memang suatu yang program kerja yang luar biasa. Memang yang satu yang paling utama adalah bagaimana Mona Lisa dekat dengan pemirsanya dan bisa merangkul sebanyak mungkin pemirsa. Jadi itu yang paling penting. Kemudian bagaimana kita mengemas dari apa yang objek yang kita ingin sampaikan. Nah ini yang memang kalau pandangan saya ini para wisata ini perlu digalakkan. Karena tidak sampai, saya aja orang Medan kadang-kadang terkejut melihat banyaknya potensi mata air yang luar biasa airnya. Benar. Dan itu tidak sampai ke masyarakat luar Sumatera Utara. Padahal kalau kita buat dengan demikian baiknya, kita dikelola dengan baik ya. Kemudian disampaikan bahwa di sini loh ada ini. Kemudian aksesnya dipermudah, artinya bagaimana akses jalan, kemudian penerimaan kita ramah. Saya pikir ini banyak para wisata kita di Simalungun dan Siantar ini yang belum belum terjamah lah gitu ya. Iya, terjamah dan dieksploitasi lah, disampaikan kepada kita di Sumatera Utara. Karena bagi kami, saya yang kebetulan lama di Medan tinggal, itu menemukan mata air yang demikian jernih, keluar murni seperti itu luar biasa. Karena kita di kota-kota besar itu sudah tercemar semua airnya. Jadi kalau ada mata air saja demikian bagus, itu udah bisa sebetulnya. Jadi seperti itulah mesti sampai, apalagi kuliner ya. Di Siantar ini yang gudangnya kuliner gitu. Gudangnya kuliner. Saya senang banget makan di sini. Dan artinya punya uang 10.000 udah bisa macam-macam dimakannya kan. Dibanding dengan Medan itu harganya setengahnya paling. Nah ini mereka nggak tahu. Bagaimana kita menyampaikan pada masyarakat luas bahwa ada loh kuliner yang enak. Ada beberapa tempat yang hampir mengimbangin katakanlah kuliner hotel atau kafe. Itu di sini dengan harga artinya terjangkau gitu ya. Iya, nggak pinggir jalan gitu. Ini harga kaki 5 ya kan, fasilitas bintang 5 kan gitu. Itu dia pemirsa. Betul, Pak. Jadi itu Bang yang perlu, memang itulah yang perlu kita eksploitasi agar bisa sampai kepada masyarakat luas. Jadi sebetulnya apalagi Siantar kota yang kecil, ini pariwisata harus digiatkan karena ada tandingannya di sebelah itu adalah Simalungun dengan Danau Tobanya. Waduh. Dan itu artinya itu objek destinasi prioritas ya kan? Nasional. Super prioritas ya. Iya, dia nasional dan investasi jor-joran. Kalah kita. Jadi kita juga harus bergerak lah. Tapi kemenangan kita dibanding dia masih banyak kok. Iya, benar. Masih banyak yang perlu dieksploitasi. Salah satu tadi kuliner yang murah meriah. Kemudian banyak sumber air, mata air yang bisa untuk jadi objek air, artinya wisata air ya, wisata air Bang ya. Dan sampaikan juga saya sudah punya program rupanya sebenarnya dengan
ini dengan pariwisata, Pemko sendiri punya potensial. Ada mata air kita di Kota Siantar ini yang bisa kita kelola dan kita bisa buat besar. Oh gitu. Iya. Dan saya sangat membutuhkan airnya sebetulnya. Jadi gabungan antara pariwisata dan kebutuhan air Siantar. Kebutuhan air Siantar. Iya, ini udah lama saya dengung-dengungkan. Mudah-mudahan artinya direalisasi lah ya. Direalisasi lah. Supaya ada milik Pemko sendiri. Iya. Artinya dengan kondisi ini, dengan diskusi ini mudah-mudahan ini sampai kepada mungkin kepada kementerian atau stakeholder yang lain, sehingga ini bisa menjadi bahan untuk menjadi perbincangan para anggota legislatif ya Bang, sehingga Pemko Pematang Siantar ini bisa maju dan bisa bergerak. Dan ini juga Bang, kita kan lihat kondisi ini sebentar lagi jalan tol selesai. Iya betul. Iya kan? Kondisi jalan tol selesai. Kalau Siantar tidak berbenah, saya pikir Siantar ini akan menjadi kota mati. Kota mati. Betul. Kenapa? Karena dari Medan bisa langsung sudah sampai ke Danau Toba. Bakalan nanti seperti itu kan gitu. Betul. Dan kita berharap mungkin dengan kepemimpinan wali kota yang baru, ya kita berharap ini ada perubahan kan gitu. Betul. Artinya ini sudah memang berubah, tapi ada perubahan yang lebih baik. Saya rasa seperti itu Bang ya. Ya betul Bang. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya tujuan lah. Ya. Bagaimana hidup berdampingan dengan Danau Toba yang demikian artinya kita sebagai kota penyangga ya harus mampu bersaing, ikut bersaing dia Bang ya. Tapi jangan silap ketika jalan tol itu selesai nanti, kalau kita punya keunggulan, katakan kuliner kita yang demikian itu, orang dari Prapat bisa saja makan ke Siantar atau nginap karena hanya tempuhnya 15 menit paling. Iya. Tapi kan harus ada pembenahan. Harus ada pembenahan. Jadi ada seperti itu ya kan. Oke pemirsa Mona Lisa, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi. Kebetulan sudah berbagai hal disampaikan tadi oleh Pak Direktur terkait dengan kondisi daripada Mona Lisa di mata pemirsa. Juga hal-hal yang bisa kita input dan kita bisa sajikan kepada pemirsa. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Bincang-bincang santai dengan manajemen Dirut Prumda Tirtauli. Hari ini pemirsa kita akan berbincang bagaimana kondisi daripada perusahaan daerah ini, hal-hal apa yang bisa kita input dan bisa kita sajikan kepada pemirsa. Kebetulan menurut informasi selentingan tadi sudah mulai berbenah. Seperti apa lu pemirsa berbenahnya? Kita akan bertanya langsung kepada Pak Dirut. Pak Dirut, ini kebetulan kan di HUT Mona Lisa ini kita siapkan juga bagian daripada program-program sebagai mitra sinergitas antara perusahaan Prumda Tirtauli dengan kita kan gitu. Ya, artinya sebagai media. Kira-kira Pak Dirut, seperti apa program-program yang sudah dilaksanakan dan seperti apa pembenahan-pembenahan yang dilakukan? Ini kan pemirsa, kita kan harus tahu, konsumen ini kan harus kita kasih tahu pemirsa apa Pak Dirut. Soalnya banyak yang bertanya-tanya, ini kemarin juga beban tetap itu ada pro dan kontra. Tapi kalau dalam kesempatan ini Pak Dirut bisa menyampaikan kepada pemirsa, artinya pemirsa juga bisa lebih tahu dan lebih paham. Seperti ini loh program yang akan kami laksanakan. Silakan Pak Dirut. Ya, terima kasih Bang ya. Iya. Memang ada program kami yang sangat kami dambakan, itu adalah pertama peningkatan pelayanan. Jadi memang ketika kami pun masuk kemari tahun 2018, yang kami kerjakan itu adalah peningkatan pelayanan. Pertama yang tidak boleh itu adalah pelanggan tidak boleh mati 24 jam. Apapun ceritanya. Apakah pipa putus, bocor, atau karena tekanan air yang tidak ada. Kalau itu terjadi maka kami akan drop tangki air kami kepada seluruh pelanggan yang tidak dapat gratis. Jadi itu kami berikan. Jadi pada awal kami datang itu banyak sekali pelanggan yang tidak mendapat air, sehingga setiap hari mobil tangki kita akan keluar untuk mengisi kepada pelanggan. Tapi belakangan ini kami tekan terus. Lalu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah pembenahan jaringan. Kalau memang karena jaringan kami itu adalah mengikuti gravitasi, jadi ada tempat rendah dan ada tempat tinggi. Seringkali yang tinggi ini yang bermasalah. Ini kami benahan sistem jaringannya. Kalau perlu kami tambah pipa tersendiri untuk jaringan yang tinggi, sehingga jaringan rendah tidak mengganggu ke yang tinggi. Itu kita lakukan rehabilitasi pipa namanya, penambahan pipa.
Kemudian juga ada 2 sumur bor kami pasangkan. Karena sumur bor ini terlalu jauh dari sumber utama, sehingga mau nggak mau kita bangun 1 sumur bor. Pembangunan 1 sumur bor itu memakan dana cukup besar, 400 juta satu. Jadi kita juga dengan pendapatan yang ada, karena tarif kita 2013 tidak mengalami perubahan, maka minim sekali untuk melakukan perawatan dan investasi terhadap jaringan-jaringan kita ini. Nah, dalam hal itu tetap sekarang kita sudah mulai bisa kendalikan. Pelayanan kami sudah lebih meningkat, artinya hampir tidak ada yang pelanggan yang mati 24 jam. Memang masih ada di daerah-daerah tinggi yang mungkin masih malam, itu yang kami perhatikan untuk kami kelola lagi. Kemudian sistem pelayanan, kami tidak ingin ada lagi pelanggan yang memberikan uang langsung kepada pegawai. Silakan melalui bank, ada Alfamart, ada segala Indomaret dan sebagainya bisa, bank juga bisa, BNI, Bank Mandiri, kemudian Bank Sumut. Jadi kita buka semuanya, boleh pembayaran melalui online dan langsung. Kita punya sekarang tinggal 3-6 kasir. Ini kita benahi dalam rangka meningkatkan pelayanan. Jangan ada lagi masyarakat yang ditokohin atau diselingkuhi oleh pelayanan ini. Itu yang kami benahin, malah banyak karyawan kami yang kami kasih penalti, sanksi karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang adalah beban tetap. Apa sebetulnya tujuan kami beban tetap? Kami evaluasi bahwa ada 8.000 pelanggan kami tidak memakai air kami, tapi dia memasang meter. Kemudian ada juga sekitar 20.000 pelanggan yang tidak memakai sampai 10 kubik. Lalu di zaman COVID-19 ini, itu kita butuh air yang bisa membunuh kuman. Seperti kita juga diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus pakai hand sanitizer, pakai masker. Jadi air kita ini sebetulnya sudah kami lakukan pemeriksaan, itu adalah higienis. Jadi kami berikan disinfektan dan kami lakukan evaluasi setiap hari, itu higienis. Iya. Jadi ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat paham, gunakanlah air kami untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Itu 60 liter orang per hari. Itu hanya untuk yang menyentuh badan. Nyuci mandi. Artinya kalau mandi, makan minum. Makan minum ya. Di luar cuci baju. Masih untung cuci baju kita jemur ke jemuran. Ada sinar matahari mungkin bisa mati. Tetapi resikonya adalah pelanggan kita ini nggak tahu. Dan karena alam kita di Siantar ini demikian mudah mengambil air tanah, sehingga airnya demikian juga bersih. Bersih banget. Jadi tetapi itu tidak bersih dari kuman. Secara fisik dia bersih, tetapi secara kuman dia tidak. Jadi kalau ini kita pakai, yang sedih lagi saya kalau di restoran kita datang, kami paham bahwa restoran itu karena tarifnya tinggi, dia tidak memakai air kami, tetapi memakai air sumber lain. Sumber bor. Ketika kita makan, sebetulnya tangan kita jangan-jangan sudah bersih. Ketika dikasih kobokan air yang dari sumber lain ini, kita ibarat nyuci tangan di comberan. Justru yang kita pakai ini adalah yang berkuman. Dan inilah yang kita makan dan masuklah ke perut kita. Jadi himbauan kami mendorong masyarakat mengetahui hal ini, gunakanlah air kami, minimal kebutuhan minimal saja. Jadi kebutuhan minimal saja, makan, minum, mandi. Jadi itu saja pun digunakan sudah bagus. Sudah membantu lah. Sudah membantu untuk sehat. Jadi mengasih tahu kepada masyarakat seperti ini, menyentuh mereka agar menggunakan air kita. Dan satu lagi, tentu kami dapat manfaat. Kami tidak menjual pipa, tidak menjual pipa distribusi dan lain sebagainya, dan meteran. Tidak ada untung itu. Malah setiap pasang baru itu kami subsidi. Berarti kami rugi. Belum lagi ngerawat pipa dan lainnya. Jadi keuntungan kami hanya jual air.
bagaimana kami bisa menjual kepada pelanggan kalau pelanggan tidak pakai air kami? Betul. Nah, tetapi itulah, jadi kami hanya menyentuh bagaimana agar mereka mau menggunakan air kami. 10 kubik saja pakai, Bapak tidak rugi. Tidak ada kenaikan harga, tidak ada perubahan tarif. Hanya menghimbau pakailah 10 kubik. Dia sehat, kami pun lebih sehat karena jual air kami lebih banyak. Itu saja kira-kira, Bang. Oke. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Dirut. Jadi persoalan beban tetap ini tidak ada hubungannya dengan naik tarif. Jadi pemirsa boleh tahu, artinya itulah yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirut terkait dengan beban tetap. Dan kita sudah dapat penjelasan dari Pak Dirut bahwasanya antara beban tetap dengan tarif itu tidak ada hubungannya. Artinya Perumda sendiri membuat beban tetap itu untuk masyarakat menggunakan air yang memang benar-benar higienis. Pemirsa kan sudah mendengar penjelasan dari Pak Dirut, ya kan, tentang bagaimana kita menggunakan air yang kita ambil dari sumber yang lain, tidak menggunakan sumber daripada Perumda Tirtauli. Itu sama dengan kita mencuci tangan di dalam comberan. Pemirsa, itu dia. Jadi jangan pemirsa, ini banyak teman-teman ya kan disalahartikan, sengaja digoreng-goreng agar persoalan ini mencuat ke permukaan sehingga berpengaruh kepada konsumen. Yang pastinya pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirut tentang bagaimana kondisinya, bahwasanya antara beban tetap dengan tarif belum ada. Artinya belum ada kenaikan ya Pak? Tidak ada kenaikan. Tak ada kenaikan, pemirsa. Jadi jangan selalu mendengar atau membaca kalimat-kalimat yang di medsos yang mempengaruhi sehingga pemirsa seolah-olah mendiskreditkan perusahaan Tirtauli. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita sambung lagi diskusi yang lebih jernih lagi, lebih enak lagi, lebih santai lagi. Melalui online ya, mungkin Pak Dirut nanti bisa menjelaskan. Pak Dirut, seperti apa sih yang kemarin kita dengar bisa melalui online, sistemnya cemana biar konsumen atau pemirsa juga tahu bagaimana untuk pembayaran yang dilakukan pihak manajemen Perumda Tirtauli. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Pemirsa, pada dasarnya Perumda Tirtauli ini selalu berbenah. Kami membuka kesempatan kepada pelanggan untuk bisa mempermudah pelayanan. Salah satunya adalah dengan pembayaran secara online. Kalau secara kasir kita punya 6 kasir yang masih kita buka, walaupun sudah mulai kita kurangin karena zamannya sekarang kan sudah makan biaya toh pergi ke kasir walaupun jaraknya katakanlah tidak jauh. Ya paling tidak udah 10.000 lah harus dikeluarkan Pak Dirut ya. Iya. Jadi walaupun ada kasir, ada katakan toko-toko Alfamart, ada bank segala macam, kita harus pergi kemana-mana kan. Iya. Nah sekarang kita sudah mendorong lagi itu kepada pembayaran secara online. Iya. Yang saat ini yang terbaru itu adalah bahwa programnya BI ya Pak? Iya, BI. Ada Kris. Link aja ya? Ya, link aja maksudnya. Link aja, jadi sudah bisa langsung secara online. Jadi kami sebetulnya membuka diri. Siapa saja seandainya Oppo pun mau bergabung, mari silahkan. Karena itu sangat memudahkan pelanggan, tidak menambah beban. Jadi memang perkembangannya itu kita ikutin terus. Walaupun sekarang kita bisa menambah di bank-bank yang ada, ATM juga kita bisa. Kemudian ada lagi yang sekarang yang paling agresif itu yaitu melalui tidak perlu kemana-mana. Ya. Jadi cukup dengan data aja bisa langsung dibayar. Itu kira-kira Bang. Seperti itu. Ya pemirsa, seperti itu tadi udah dijelaskan sama Pak Dirut. Pemirsa nggak usah capek-capek lagi. Harus kalau seperti kemarin-kemarin kita harus mengeluarkan uang paling tidak 15.000. Ya, untuk biaya ongkos datang kemari ke loket untuk membayar. Sekarang cuman menggunakan link aja melalui HP, ketik nominalnya, ketik registrasinya, pemirsa udah bisa membayar rekening air berapa yang harus dibayar. Mungkin seperti itu ya, Pak Dirut ya. Iya, Bang. Ya, pemirsa Mona Lisa,
itulah tadi berbincang-bincang kita tentang kondisi daripada program Perumda Tirtauli. Yang pastinya Perumda Tirtauli ini akan berbenah terus dan akan melakukan inovasi-inovasi sehingga perusahaan plat merah ini bisa lebih sejahtera untuk kedepannya. Yang saya pikir seperti itu, Bang ya. Artinya ada juga tadi saya dengar ada salah satu mata air yang mau dikelola. Itu di mana lokasinya, Bang, kira-kira? Bisa nggak kasih bocoran kita biar kita juga bisa bantu untuk publikasinya? Ya, dia di wilayah kita, Bang. Jadi kami sudah survei, itu di wilayah administrasinya Pemko Pematang Siantar. Dan itu yang paling besar yang ada. Dan kita mengantisipasi pertambahan luas wilayah. Iya. Jadi tentu Kota Pematang Siantar ini akan meminta wilayah lain lagi untuk perkembangan kota yang makin besar. Jadi ada wilayah di dalam wilayah saya. Oh, aku udah tahu, pemirsa. Saya udah tahu, pemirsa. Saya udah tahu, pemirsa. Dan itu udah pernah saya liput. Ya, udah pernah saya liput, pemirsa. Yang intinya dengan artinya untuk mengantisipasi perkembangan penduduk. Mungkin seperti itu, Pak Dirut ya. Betul. Ya, pemirsa, saya sudah tahu. Artinya lokasinya sudah tahu dan ini nanti kita buat nanti bagaimana agar pengelolaannya ini bisa disinergiskan dengan pemerintah daerah setempat. Mungkin seperti itu, Pak Dirut. Betul. Ya. Betul. Ya, untuk selanjutnya, Pak Dirut, artinya kita akan berbincang-bincang ini dalam rangka HUT Mona Lisa ke-7, yaitu menggali 7 inspirasi untuk anak negeri. Untuk kedepannya, kami punya impian ini, Pak Dirut. Ya, mudah-mudahan Mona Lisa ini ada yang melirik, ada sponsor, sehingga kita bisa punya satelit. Menurut Pak Dirut sendiri, layakkah nggak Mona Lisa ini memiliki satelit sendiri seperti TV-TV nasional yang ada di Indonesia maupun di mancanegara? Silakan, Pak Dirut. Kalau kita berusaha, apa yang tidak mungkin? Iya. Jadi saya pikir memang perjuangan itu mulai dari yang susah dulu kan. Iya, benar. Jadi kita mulai sajalah dari yang dari yang apa yang kita bisa manfaatkan dan perkembangan dari program progres perusahaan kita itu tentu didukung oleh perjuangan kita yang demikian keras. Benar. Saya pikir kalau nanti apalagi Mona Lisa ini bisa memaparkan dengan fair, berita yang berimbang, kemudian mencari sudut-sudut pemberitaan yang selama ini tidak tersentuh. Dan itu tentu akan menarik pemirsa. Dengan berkembangnya itu, saya pikir investor akan masuk. Apapun bisa terjadi, Bang. Karena itu adalah suatu peluang yang siapapun tidak tahu. Semuanya sangat didukung oleh kekuatan kita untuk berjuang mencapainya. Saya pikir itu, Bang. Tapi Pak Dirut perlu juga kasih bocoran. Artinya untuk saat ini per bulannya untuk viewer Mona Lisa TV antara 70 sampai 100 ribu udahan, Pak. Waduh, luar biasa. Ini untuk seluruh dunia. Dan ini kita bagi, kita sebar hampir ke pelosok. Mungkin kebetulan kemarin kita pernah sudah diskusi dengan salah satu manajemen Bristol, yaitu Pak Gatot. Pak Gatot setiap kegiatan-kegiatan yang diliput Mona Lisa dikirimnya ke manajemen yang di Jepang, di Amerika, di apa situ. Makanya secara otomatis viewer dari Mona Lisa ini terus meningkat terus ya kan. Terima kasih Pak atas Bang, artinya dukungan support ke kita sehingga Mona Lisa ini ke depan akan lebih punya tempat di hati masyarakat, sehingga ketika Mona Lisa ditayangkan orang akan menunggu-nunggu apa lagi yang menjadi sajian Mona Lisa ini seperti itu. Kayaknya seperti itu dia, apa Bang ya? Ada satu hal lagi yang menarik, Bang. Kalau viewer itu, kalau kita lihat YouTube, satu orang saja atau satu grup kecil saja yang bisa menampilkan satu sisi yang cukup menarik bagi pemirsanya, malah yang pengikutnya, followernya itu sampai jutaan. Jadi memang seperti itulah, artinya kita bisa menarik lah para viewer kita agar bisa melihat
sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak tidak biasa. Saya pikir semua bisa mungkin. Dan itu yang akan kita kemas sedemikian rupa sehingga apa yang kita sajikan benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Betul, seperti itu. Ya, pemirsa Mona Lisa, jangan kemana-mana lagi. Kita akan menyelesaikan diskusi kita ini yaitu dengan closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Dirut. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, pemirsa Mona Lisa, bincang-bincang dan diskusi santai kita akan kita akhirin dan kita akan menanya closing statement kepada Pak Dirut, bagaimana tanggapan beliau dan bagaimana kerjasama yang akan dibangun oleh media, bukan hanya kepada Mona Lisa tapi juga kepada media-media lain dengan kawan-kawan yang lain. Kita ingin mengetahui akan program seperti apa yang bisa disinergiskan dengan media, baik itu elektronik, cetak maupun media-media yang lainnya. Kita berharap ke depan media ini memang menyajikan berita-berita aktual dan tanpa ada unsur unsur daripada kepentingan pribadi, tapi bagaimana kita mempublis untuk edukasi bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini akan kita tanya langsung kepada Pak Dirut, seperti apa harapan ke depan kerja, artinya kinerja dan kerjasama yang dibangun oleh media. Silakan Bang. Iya, terima kasih Bang. Perumda Tirta Uli ini sebetulnya milik seluruh warga masyarakat Kota Siantar. Sama dengan PUPera yang membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Dia akan tinggal di sini bersama masyarakat Siantar. Artinya kami ini hanya sebagai operator dan memang Perumda ini akan tetap tinggal. Kalau dia sudah bagus, dia akan terus bagus. Nah, apapun program kami untuk membaguskannya, itu akhirnya nanti kembali kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini adalah milik masyarakat Pematang Siantar. Nah, apapun program kami, bagaimana kami melaksanakannya, kesalahpahaman seringkali hanya karena pemberitaan yang tidak benar, tidak berimbang dan segala macam. Disinilah peran daripada Mona Lisa dan rekan-rekan pers lainnya. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat program kita yang benar, seperti apa adanya, disampaikanlah apa adanya. Kalau memang ada yang kurang, silahkan dilakukan kritik, saran yang membangun. Benar. Kita siap menerima. Dan janganlah memberitakan sesuatu yang tendensius dan hanya berdasarkan kepentingan. Karena tadi ini milik masyarakat. Kita orang ini hanya sebentar melakukan tugasnya di sini, tetapi ini akan terus berkembang bersama kota. Benar. Marilah kita sama-sama membangun, dan disinilah peran pers, terutama agar bisa menyampaikan yang benar, kemudian menyampaikan program apa, bagaimana bisakah didukung atau tidak. Mari kita sama-sama diskusikan. Karena setiap program kami sebetulnya kami perlu sekali sosialisasi. Karena tanpa sosialisasi itu akan kerjasama dengan media tak akan berhasil. Pasti nggak sampai dia. Tidak sampai dia. Karena kita toh tidak bisa menjangkau 250 orang yang ada di Kota Siantar ini. Disitulah pers mengisi. Jadi Bang, terima kasih banyak Bang atas peran serta Mona Lisa yang kami akui luar biasa banyak kepada kami, menyampaikan berita-berita kami kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan makin jaya. Tadi kalau punya satelit silahkan Bang. Mana tahu nanti kami sudah lihat bisa di TV dimanapun berada di Indonesia ini kan. Itu impian yang siapa bilang tidak mungkin. Iya kan Bang. Ya demikianlah statement kami. Jadi mudah-mudahan Mona Lisa di ulang tahun yang ke-7 ini makin maju, makin jaya, makin tambah viewernya, kemudian mudah-mudahan juga makin besar organisasinya. Terima kasih Bang. Ya pemirsa, itulah tadi closing statement dari Pak Dirut. Pemirsa, kita akan terus melakukan liputan-liputan dalam rangka HUT Mona Lisa TV yang ke-7, yaitu 7 inspirasi untuk anak negeri. Kita akan melakukan edukasi, melakukan publikasi kepada pemirsa sesuai dengan fakta,
sesuai dengan fakta, cek and recheck di lapangan. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, ikutin kami terus, dan kita akan menyajikan yang lebih menggigit lagi, yang lebih spektakuler lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.